Terungkap, kenapa Jairo Riedewald mau gabung timnas Indonesia, meski punya 3 caps Belanda. Jairo Riedewald, bek tangguh asal Belanda, sekarang tengah berada di bawah sorotan PSSI untuk dinaturalisasi jadi warga negara Indonesia. Menurut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, proses ini lagi dalam tahap serius. Erick Thohir sendiri sempat mengonfirmasi lewat laman bolasport.com bahwa naturalisasi Jairo itu tengah digarap dengan baik. Kalau Jairo masih proses, ujar Erick Thohir. Ini menunjukkan PSSI nggak main-main dalam merekrut pemain asing untuk memperkuat timnas Indonesia. Selain proses naturalisasi, Jairo juga menunjukkan respons positif terhadap penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Menurut Erick, Patrick Kluivert nggak semata-mata bicara soal jumlah pemain, tapi lebih kepada kualitas dan potensi yang bisa diangkat. Saya rasa Coach Patrick tidak bicara jumlah kemarin. Tapi yang disampaikan bahwa salah satu pemain ketika diumumkan Coach Patrick bergabung kemudian memberikan respons itu Jairo Riedewald, tetap akan diproses, jelas Erick Thohir. Dengan adanya Patrick Kluivert yang berpengalaman, Jairo diharapkan bisa lebih mudah menyesuaikan diri dan memberikan kontribusi maksimal bagi Garuda. Nah, pertanyaan besar nih, bagaimana Jairo Riedewald bisa membela timnas Indonesia padahal sudah punya 3 caps senior bersama Belanda? Jawabannya ada di regulasi FIFA tentang naturalisasi pemain. Menurut FIFA, seorang pemain bisa pindah asosiasi sepak bola jika memenuhi beberapa syarat, salah satunya adalah batas maksimal pertandingan dengan tim nasional senior. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain hanya boleh bermain maksimal 3 pertandingan tipe A di level senior dengan satu asosiasi. Jairo Riedewald memang memiliki 3 caps bersama Belanda, namun ia bermain pada usia muda, yaitu saat masih di bawah 21 tahun. Menurut regulasi FIFA, jika pemain tersebut belum berusia 21 tahun saat bermain untuk tim nasional senior, maka dia masih bisa naturalisasi ke negara lain tanpa melanggar aturan. Jairo bukan pemain baru di kancah Eropa, dia punya pengalaman bermain di klub-klub top seperti Ajax Amsterdam, Crystal Palace, dan sekarang Royal Antwerp. Pengalaman bermain di Liga Eropa tentunya akan membawa banyak manfaat bagi timnas Indonesia. Selain itu, Jairo juga sering dipanggil ke timnas Belanda di kelompok umur mulai dari U15 hingga U21. Ini menunjukkan bahwa Jairo punya kualitas dan konsistensi di level internasional, yang pastinya akan sangat membantu timnas Indonesia, terutama dalam lini tengah dan pertahanan. Dengan kehadiran Jairo, lini serang Garuda juga akan semakin kuat. Keberadaannya akan memberikan tambahan kreativitas dan kekuatan dalam mendukung serangan, sekaligus memperkuat lini pertahanan. Tidak hanya Jairo, PSSI juga tengah memproses naturalisasi pemain penyerang asal Inggris, Ula Romeni, yang saat ini bermain untuk Oxford United. Kehadiran Ula dan Jairo di timnas Indonesia tentu menjadi kombinasi yang mematikan. Ula Romeni dikenal dengan kemampuan dribbling dan ketajamannya di lini depan. Sementara Jairo, dengan pengalaman dan ketangguhannya di lini tengah, akan menjadi kunci dalam mengatur permainan dan mendukung serangan. Duo ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi timnas Indonesia yang sedang mencari kekuatan tambahan menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, regulasi FIFA memang memberikan kelonggaran bagi pemain yang ingin berpindah asosiasi asal negara. Berikut adalah beberapa poin penting dari regulasi FIFA yang mendukung naturalisasi Jairo. 1. Batas maksimal pertandingan tipe A. Seorang pemain hanya boleh bermain maksimal 3 pertandingan tipe A untuk satu asosiasi sebelum bisa pindah ke asosiasi lain. 2. Batas umur saat bermain untuk tim nasional. Jika seorang pemain belum genap berusia 21 tahun saat bermain untuk tim nasional senior, dia bisa naturalisasi tanpa melanggar aturan FIFA. Jairo Riedewald memenuhi kedua syarat tersebut karena ketiga capsnya bersama Belanda senior diperoleh saat ia masih berusia 18 tahun. Kehadiran Jairo Riedewald di timnas Indonesia akan membawa banyak dampak positif, antara lain, 1. Pengalaman Eropa. Dengan pengalaman bermain di Liga Eropa, Jairo akan membawa standar profesional dan taktik modern yang bisa diadopsi oleh rekan-rekan setimnya. 2. Kekuatan lini tengah. Jairo akan memperkuat lini tengah timnas Indonesia, memberikan lebih banyak pilihan strategi dan fleksibilitas dalam pengaturan formasi. 3. Inspirasi untuk pemain muda. Keberhasilan naturalisasi pemain berbakat seperti Jairo akan menjadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia untuk terus mengembangkan diri dan bermimpi bermain di level internasional. Kehadiran Jairo Riedewald di timnas Indonesia akan membawa banyak dampak positif, antara lain, 1. Pengalaman Eropa. Dengan pengalaman bermain di Liga Eropa,
Jairo akan membawa standar profesional dan taktik modern yang bisa diadopsi oleh rekan-rekan setimnya. 2. Kekuatan lini tengah. Jairo akan memperkuat lini tengah timnas Indonesia, memberikan lebih banyak pilihan strategi dan fleksibilitas dalam pengaturan formasi. 3. Inspirasi untuk pemain muda. Keberhasilan naturalisasi pemain berbakat seperti Jairo akan menjadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia untuk terus mengembangkan diri dan bermimpi bermain di level internasional. Kehadiran Jairo Riedewald di timnas Indonesia bukan hanya tentang penambahan pemain berbakat, tetapi juga tentang peningkatan kualitas dan daya saing Garuda di kancah internasional. Dengan regulasi FIFA yang mendukung dan dukungan penuh dari PSSI serta pelatih baru Patrick Kluivert, langkah naturalisasi ini diharapkan bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, terutama dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Sobat Redaksi Bali, apakah kalian setuju dengan langkah PSSI untuk menaturalisasi Jairo Riedewald? Atau ada pemain lain yang kalian ingin lihat bergabung dengan timnas Indonesia? Share pendapat kalian di kolom komentar ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update berita sepak bola terkini hanya di redaksibali.com.